Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain.
Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita di tempat masing-masing, kita lanjutkan penyembahan kita. Saya ajak saudara buka hatimu di hadapan Tuhan. Sembah Tuhan Yesus. Oh rabaya shandara la bala 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 bala. Hiara namaya sande. Kami angkat hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu Allah yang kudus. Biarlah penyembahan kami bukan hanya di bibir, tapi di dalam roh dan dalam kebenaran. Dengan segenap hati kami ya Aba, Bapa. Kiranya berkenan, kiranya menyenangkan-Mu Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap umat-Mu di rumah-rumah yang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Engkau berkenan hadir, dan kalau Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi. Ada berkat, ada pemulihan, ada sukacita, ada kesembuhan. Tuhan Yesus, Kau baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik. Tetap memelihara dan menyertai kami sampai saat ini. Dan kami masih bisa beribadah bersama-sama. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu. Urapi kami semua di rumah-rumah. Pakai kami untuk kemuliaan-Mu lebih lagi. Karena itu perlengkapi dengan firman-Mu. Berbicara melalui mulut dan bibir hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sudah dikasih Tuhan, tidak terasa ya kita sudah memasuki bulan Desember. Dan hari ini kita beribadah dengan cara yang mungkin berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Kita bisa bertatap muka secara langsung. Ya, saya ada di studio ya di stage dari gereja dan saya menyampaikan pesan firman Tuhan buat saudara yang ada di rumah-rumah ya, secara online tapi kita bisa bertatap muka. Dan saya berdoa supaya semua saat ini di menit yang sama, di detik yang sama, saya berdoa melepaskan berkat dan saudara pasti diberkati. Katakan amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita kalau udah bulan Desember selalu berbicara ini bulan Natal ya. Banyak kisah-kisah Natal yang kita ingat. Saya selalu kalau menyampaikan firman Tuhan pasti akan juga terkait kisah-kisah Natal. Dan minggu ini pun saya ingin berbicara tentang bagaimana penyembahan pada waktu Natal. Kita belajar daripada waktu kelahiran Yesus ya. Lebih kurang 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Pada waktu itu ada pelajaran tentang penyembahan yang indah ya. Worship on Christmas Day. Penyembahan di hari Natal, di hari kelahiran Yesus. Mari saudara saya mengajak kita semua untuk merenungkan kembali beberapa kisah. Yang pertama tentunya kisah tentang Maria. Kalau kita ingat Maria adalah seorang yang sederhana dari keluarga sederhana di Nazaret. Nazaret itu kota buangan, kota terpencil ya. Pada zaman itu bahkan gak masuk hitungan ya. Nazaret gak masuk hitungan. Dianggap itu daerah orang-orang kumuh, daerah slum, daerah miskin. Tapi disitulah Tuhan mendatangi seorang anak dara yang bernama Maria. Seorang perawan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Dan Tuhan menyuruh malaikat Gabriel menyampaikan pesan kepada Maria. Ketika Maria mendengar pesan itu, tentu kita tahu pesannya. Engkau akan mengandung melahirkan seorang anak. Ya. Dan dia akan menyelamatkan dunia ini. Dia juru selamat dunia, Mesias. Saudara, ketika Maria mendengar kabar ini, pasti dia terkejut. Bagaimana mungkin? Ya. Dan sebetulnya, apa yang disampaikan malaikat Gabriel itu adalah jawaban doa daripada umat Israel. Jangan lupa itu.
Umat Israel itu berdoa bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan mungkin udah lebih ratusan tahun. Mereka minta juru selamat. Dan itu menjadi sebuah pokok doa yang terus dinaikkan. Saudara, tiba-tiba Tuhan menjawab dan Maria terkejut, dia dipilih. Tapi apakah semua berjalan mulus? Waktu Maria berkata, jadilah padaku seperti perkataanmu. Itu menanggung resiko. Sungguh-sungguh itu di dalamnya terkandung resiko yang besar kalau Maria berkata yes, dia melangkah, dia sampaikan kepada Yusuf, itu resiko. Nah saudaraku, kita tahu kisahnya, kemudian proses terjadi, Yusuf menerima, ya. Tapi apakah juga semua berjalan dengan indah? Saya yakin tidak. Memang tidak dikisahkan secara detail, tapi bayangkan konflik yang mungkin terjadi, internal keluarga. Belum lagi Yusuf dan Maria belum tentu waktu itu langsung semua udah semua aman. Pasti situasinya gelisah, takut, ketahuan. Kalau udah mengandung bagaimana? Saudara dikasih Tuhan, ya, saya percaya mereka kemudian sepakat menikah. Memang tidak dijelaskan, sepakat menikah. Tapi mungkin untuk tidak membuat orang banyak itu bertanya-tanya atau tiba-tiba mungkin kok rasanya baru menikah kok kenapa sudah mengandung. Mungkin ya tentu saja itu biasanya orang zaman sekarang melihat itu. Tapi saya percaya zaman dulu juga orang memperhatikan. Jadi saya yakin ada kegelisahan, ada ketakutan, ada masalah yang dihadapi oleh Maria. Maria juga tertekan keadaannya. Sampai-sampai dia harus sementara diungsikan, tanda petik. Saya pakai istilah diungsikan. Dititipkan di rumah tantenya yang bernama Elizabeth. Kita tahu kisahnya Elizabeth juga waktu itu sudah mengandung. Ya, dia sudah mengandung 6 bulan. Waktu itu bayi yang dikandungnya adalah Yohanes Pembaptis. Dan ketika Maria datang, dititipkan di rumah Elizabeth. Ya, boleh dikatakan ngapain juga dititipkan di rumah Elizabeth? Lama loh, 3 bulan dia dititipkan di sana. Itu kan berarti seperti sebuah cara untuk orang tidak terlalu memperhatikan Maria di desanya. Kan itu desa kecil, semua orang tahu. Tapi ketika Maria, dia pergi di tempatnya Elizabeth, orang tidak terlalu memperhatikan. Dan sudah dikasih Tuhan, mari kita lihat lagi kisahnya ketika Maria sampai di rumah Elizabeth. Elizabeth itu langsung bersuka cita. Bayi di kandungan Elizabeth itu langsung seolah melonjak kegirangan. Dan kemudian wah, Elizabeth menyapa Maria, engkau manusia paling berbahagia. Saudara, perkataan yang indah disampaikan pada waktu yang tepat. Ketika Maria sebetulnya dalam keadaan tertekan. Juga ketakutan, gelisah. Saudara dikasih Tuhan, pada waktu itulah ketika dia datang ke rumah Elizabeth. Elizabeth menyapa dengan perkataan, engkau wanita paling berbahagia di antara semua manusia. Wow, saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu itu langsung sebuah pujian naik dari mulut Maria. Maria langsung memuji Tuhan. Dan saya percaya ini pujian Natal yang pertama. Sebelum kelahiran Yesus, bahkan berbulan-bulan sebelum kelahiran Yesus. Waktu Yesus masih ada di kandungan Maria. Nyanyian ini sudah berkumandang dari mulut Maria. Nyanyian itu tertulis di dalam di dalam Lukas pasal yang pertama. Ayat 46-49. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Apakah Maria sudah menerima jawaban kelahiran Yesus? Belum, masih nunggu berapa bulan. Tapi dia sudah berkata, sebab Tuhan yang Maha Kuasa melakukan perbuatan yang besar bagiku. Dia sudah percaya. Cukup konfirmasi dari Elizabeth mengatakan ku berbahagia. Cukup konfirmasi dari bayi yang ada di kandungan Elizabeth yang melonjak kegirangan. Maria tahu, yes, ini saya mengandung Mesias. Dan dia disiapkan, dikuatkan.
Saudara, berapa banyak di antara saudara hari-hari ini sedang juga mengalami kegelisahan. Keadaan yang gak menentu, kita gak tahu di depan bagaimana, apa yang terjadi bulan-bulan ke depan. Mungkin kita punya kegelisahan yang sama at the moment Maria juga alami kegelisahan waktu itu. Mungkin kita gelisah, bagaimana? Situasi yang kita hadapi tidak jelas. Tapi mari kita tetap percaya firman Tuhan. Sehingga yang keluar dari mulut bibir ini adalah pujian, adalah penyembahan, bukan ketakutan, bukan kekhawatiran. Ketika konfirmasi firman Tuhan datang, dia bersuka cita. Dia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira di dalam dia. Wow, saya pernah menuliskan lagu ini. Ketika saya menuliskan sebuah nyanyian Natal, saya merasakan nyanyian Natal yang berkumandang setiap bulan Desember. Seringkali menurut saya, sorry to say, saya mau berkata kurang rohani banyak. Karena terlalu bercerita suasana Natal, ya, jingle bells, macam-macam. Tapi makna Natal sendiri seringkali hilang. Tapi kemudian saya mencoba menuliskan nyanyian Natal yang berisikan betul pesan Natal kedatangan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita semua. Dan di bagian refrennya saya kutip nyanyian daripada Maria yang berkata demikian. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Sama-sama kita nyanyikan, katakan. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Yesus terindah, Yesus terindah bagiku. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, adakah jiwa kita bersuka cita? Adakah kita memuliakan Tuhan justru di masa mungkin kita merasakan tekanan, kita merasa kegelisahan, kita tidak tahu hari-hari di depan bagaimana akan terjadi. Mungkin itu keluargamu, mungkin itu usaha kehidupan pekerjaanmu, mungkin juga pelayananmu. Semua itu seringkali kadang kita nggak tahu bagaimana ke depan. Tapi kita cukup percaya janji Tuhan dan kita memuliakan Dia. Boleh katakan amin. Kisah yang kedua, kisah tentang gembala-gembala yang ada di padang menggembalakan kambing dombanya. Dikatakan dalam Lukas pasal 2, saya akan bacakan ayat 8 sampai 14 supaya kita mengikuti kisah ini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar. Perhatikan, kemuliaan Tuhan itu tiba-tiba bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar atas seluruh bumi, atas seluruh bangsa. Garis bawahi kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga dan memuji Allah, katanya. Kemuliaan, dibaca sama-sama 3-4. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya. Siapa gembala-gembala ini? Menarik sekali dikatakan gembala-gembala itu menggembalakan domba-domba mereka pada waktu malam. Yang saya tahu, domba itu hewan rabun senja.
Jadi kalau rabun senja itu sore ke malam tuh nggak bisa lihat apa-apa. Nggak bisa lihat. Kenapa yang terjadi? Kalau nggak bisa lihat, kan berarti kalau gembalakan malam-malam digendong. Pasti dituntun, digendong, nggak mungkin dilepas begitu. Domba-dombanya juga stres kalau malam hari. Nggak bisa lihat apa-apa, tapi dikasih makanan, mereka makan. Saudara, keanehan apa yang kita lihat di sini? Pasti ada situasi yang nggak beres. Ketakutan gembala-gembala ini. Karena mereka di bawah tekanan penjajahan daripada tentara Roma. Kota Bethlehem itu tidak jauh daripada Yerusalem. Pusat pada waktu itu pemerintahan ada. Dan saya percaya itu menghasilkan ketakutan dan tekanan yang sedemikian. Yang membuat dikatakan mereka itu malam-malam harus menggembalakan kambing domba. Tiba-tiba datang malaikat lalu kemudian mereka diliputi ketakutan yang besar. Udah khawatir tiba-tiba makin takut, saudara. Lalu apa yang terjadi? Berita kesukaan besar itu datang. Hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, berita kesukaan besar itu telah datang bagi saudara dan saya. Janji Tuhan akan digenapi bagi saudara sekalian. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Apa yang harus saudara lakukan? Yang saudara harus lakukan, memuji Dia. Bersama dengan para malaikat. Kalau malaikat itu sudah memuji Tuhan, berarti ada satu gerakan di mana pewahyuan, di mana umat Tuhan harus bernyanyi bersama-sama. Saudara, Natal selalu bicara tentang pujian penyembahan. Natal itu seperti sebuah sangkakala yang bergema di telinga kita. Kemana-mana kita pergi ada satu dengungan suasana Natal. Seperti pujian-pujian mengingatkan kita tentang kelahiran Yesus. Saya percaya suara malaikat di surga itu sedang bergema hari-hari ini. Menyuarakan panggilan buat saudara dan saya memuji Tuhan di masa yang sukar. Mereka dalam ketakutan. Mereka mengalami tekanan finansial, juga mengalami tekanan. Pasti mereka hidup susah, takut domba-domba itu direbut oleh tentara Romawi. Karena itu mereka bersembunyi. Tapi pada waktu itulah kemudian sudah dikasih Tuhan. Malaikat datang mengajak memuji menyembah Tuhan. Malam ini saya percaya ada ajakan surgawi buat saudara dan saya. Untuk kita memuji Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan yes. Mari nyanyikan sama-sama dengan saya. Kemuliaan bagi Allah. Katakan sama-sama. Kemuliaan bagi Allah. Di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi. Di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Saudara dikasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun bagi setiap saudara dan saya yang berkenan kepada Tuhan. Hari-hari ini mari kita hidup berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kisah yang ketiga. Mari kita sama-sama membaca dalam Matius pasal yang kedua, ayat 1 dan 2. Matius pasal 2 ayat 1 dan 2 berkata, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, orang-orang Majus dari timur ini juga bisa menggambarkan orang-orang yang pandai, orang-orang ternama, orang-orang dalam kelompok sosial yang tinggi, ya, orang-orang yang hidupnya mapan, hebat, orang terkenal. Bahkan dalam terjemahan lain mereka disebut three kings, raja-raja, ya. Kings from the east, mereka raja-raja dari timur. Jadi orang bangsawan, orang-orang kaya. Mereka datang apa? Untuk menyembah Tuhan Yesus. Saudara, mereka lihat tandanya. Wah, juru selamat telah lahir. Saya tahu di antara saudara di rumah-rumah, ada saudara yang mungkin keadaanmu nyaman.
engkau mungkin tidak terkena dampak yang cukup parah hari-hari ini. Engkau semua dalam keadaan yang baik. Tapi saya mau katakan, justru hari-hari ini kita harus banyak menyembah Tuhan. Kita harus banyak memuji Tuhan, cari Tuhan. Cari Tuhan. Sama seperti orang-orang Majus ini, mereka cari raja orang Yahudi, cari raja di atas segala raja, mencari Tuhan Yesus. Dan karena mereka mencari, mereka menemukan. Kalau saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, kau menemukan Dia, menemukan hadiratnya. Dan pada waktu itu apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus ini ketika mereka menjumpai bayi Yesus. Ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah Dia. Sujud menyembah Yesus. Mereka pun kemudian membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Hari-hari ini, kalau saudara mungkin keadaanmu baik, engkau diberkati, engkau sehat. Natal mengingatkan kita tentang pujian dan penyembahan. Natal mengingatkan kita selalu untuk menyembah Tuhan Yesus. Sebagaimana orang-orang Majus ini datang untuk sujud menyembah kepada Yesus. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, saya mau berdoa malam ini. Namun sebelumnya saya mau ngajak saudara menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Dan saya merasakan ada perkataan nubuatan Tuhan mau berikan. Saya tidak tahu keadaanmu di rumah-rumah. Tapi saudara ikut menyembah dan nanti taruh tanganmu di dada. Saya percaya ada berkat, ada blessing, ada kelepasan, ada kelegaan akan turun atas hidup. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Buka hatimu sama-sama katakan. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Nyanyikan bersama-sama. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For you are my everything. I worship you. For you are my everything. For you are my everything. I worship you. Mari angkat tanganmu di tempat masing-masing. Sudah berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh sembah dalam roh. Uraba shandara la batakara la bayara la bashandara la batakara la bayasikiara la bala. Hindara namanya shandara la. Hamba mau berdoa saat ini dan melepaskan berkat untuk keluarga-keluarga, rumah tangga. Segala kekhawatiran, kegelisahan, kebingungan, tidak tahu apa yang akan terjadi di bulan-bulan ke depan. Mungkin hidupmu dalam keadaan yang stres, tertekan demikian. Tuhan, aku berdoa saat ini dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu berbicara, memberikan kepada kami kelegaan dan kemenangan, iman dan pengharapan yang baru. Dan kami berkata, Tuhan telah melakukan perbuatan yang dahsyat bagiku. Sekalipun itu belum terjadi, tapi iman-Mu berkata, yes, ya Tuhan, aku percaya, aku terima janji-Mu. Kalau ada di antara saudara sedang mengalami tekanan dalam masalah finansial, ketakutan karena keadaan ekonomi yang berat. Mungkin kau seperti gembala-gembala di padang dalam kisah Natal ini. Percaya, imani, hari-hari ini suara malaikat terdengar.
Untuk Engkau juga ikut menyambut dengan pujian penyembahan. Dan aku percaya Tuhan, ada kemenangan besar disediakan Tuhan. Ada breakthrough, ada mujizat Tuhan sediakan buat setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Oh rabashandara labalabalabalabala. Oh rabashandara labalabala. Terima kasih, terima kasih. Tuhan, aku berdoa untuk setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu di rumah-rumah. Apapun keadaan kami, mungkin keadaan kami baik, nyaman, mungkin keadaan kami susah, sulit. Tapi kami tahu dalam segala keadaan, biarlah di bulan Natal ini kami lebih banyak menyembah-Mu. Kami memberikan penyembahan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih. Biar seperti orang-orang Majus, mereka datang sujud menyembah kepada Yesus. Lalu mereka memberikan pemberian yang terbaik kepada Tuhan. Mas, kemenyan dan murah. Demikianlah Tuhan, biar di Natal ini, memasuki bulan Desember ini, biarlah Tuhan, kami membawa hidup kami sebagai persembahan yang terbaik bagi-Mu. Kami percaya orang yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh yang menyembah Tuhan, akan memberikan selalu yang terbaik dalam segala perkara hanya kepada Tuhan Yesus. Dan Engkau yang melakukan ini, hidupmu diberkati Tuhan. Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu. Hamba percaya firman-Mu tinggal dalam kami, membangkitkan kehausan dan kerinduan akan Tuhan, dan membawa kemenangan dan terobosan dalam hidup kami. Dalam penyembahan ada mujizat. Bulan Desember menjadi bulan spesial. Oh, terima kasih Tuhan. Mengakhiri tahun 2020, biar setiap umat-Mu menjadi umat yang berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersama-sama boleh katakan, amin.